Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia untuk kita semua. Pada malam hari ini, jumpa lagi bersama saya, Rogal Muhammad, host paling tertampan di Nagekio ya. Nah, jadi pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang terbaik, yaitu Bapak Bung ya? Ya, Bung Awi. Oke. Dari mana sih? dari W1. Dari Mbak satu, bukan dari planet lain. Bukan. Ya. Nah, jadi judul tema malam hari ini adalah bagaimana bayi saat ini. Oke. Nah, saya melihat bahwa perubahan-perubahan di tanah Mbai ini sudah semakin maju, berkembang, masyarakatnya sudah semakin banyak. Nah, terus kemudian kendaraan-kendaraan yang dulu itu tidak ada, tapi sekarang sudah mulai banyak di mana-mana. Pada malam hari ini saya ingin menggali lebih banyak bersama Bung Awi, yang kemarin sudah menyampaikan bahwa dia akan datang, tapi tidak nongol-nongol juga. Kira-kira Bung Awi melihat keadaan bayi saat ini itu seperti apa sih? Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita lebih rileks aja, lebih santai gitu ya. Ya, tidak ini. Kalau kita melihat bayi saat ini dari aspek masyarakatnya, kita melihat bahwa terjadi peningkatan perubahan yang luar biasa. Sekali lagi kita katakan bahwa arus migrasi, informasi, globalisasi itu tidak bisa kita hindari. Yang paling cepat sejauh ini kita melihat bahwa kita mengidap yang namanya mungkin arus teknologi, informasi, kemudian media sosial, itu yang terjadi saat ini. Kalau bayi yang seperti dulu, yang saya rasakan secara pribadi, bayi yang seperti dulu itu bukan kita ingin menghindar dari perubahan modernisasi itu. Tidak, tapi masyarakatnya yang dulu itu lebih rileks lebih rileks, kemudian lebih kolektif, lebih sikap gotong royongnya, sikap sosialnya sangat tinggi. Jika kita ingin membandingkan pada bayi saat ini mungkin saya mohon maaf saja, saya ingin mengatakan bahwa kita sudah terkontaminasi dengan Perubahan-perubahan. Ya, betul sekali. Arus modernisasi atau perubahan-perubahan modern. Perubahan-perubahan itu yang paling dampak terhadap masyarakat Mbai dan kemudian dengan generasi-generasi muda. Yang paling berdampak itu apa kira-kira menurut Bung Awi? Dampak ini dampak baik dan buruk misalnya. Iya, dampak positif negatif ya. Dampak yang pertama mungkin dampak positif dulu ya. Dampak positif mungkin kalau sependek pengetahuan saya gitu kan. Sependek pengetahuan saya, dampak positifnya itu banyak cewek-cewek baru gitu. Iya. bisa juga ke situ. Mungkin banyak orang-orang baru yang kita kenal, mungkin kemudian keberlangsungan keluarga, saling kawin mengawin, itu proses yang panjang. Kemudian dari segi proses belajar mengajar, mungkin anak-anak tuh lebih cepat beradaptasi dengan pengetahuan yang baik. Kalau dampak negatifnya itu banyak sih. Kalau saya mau katakan bahwa dampak negatifnya, jadi apa ya? Coba sebut salah satu sih. Sebut salah satu saja. yang paling ekstrim menurut Anda. Jadi dalam konteks ini transfer pengetahuan budaya dari orang tua itu sendiri katakanlah terhambat karena lebih besar pengaruh modern itu masuk. Tapi begini, menurut cerita dari orang-orang tua bahwa budaya ketika kita masih mempertahankan itu akan menghambat semua pertumbuhan ekonomi, baik dari pertumbuhan pengetahuan yang harus ditempuh oleh anak-anak sekarang. Nah, itu menjadi hambatan bahkan sampai di ekonomi. Kira-kira menurut Anda
apakah budaya itu yang menghambat perkembangan? Ya, kalau menurut saya pribadi dan pandangan umum juga sih sebenarnya, budaya ini tidak pernah menghambat apapun. Budaya tidak pernah menghambat proses globalisasi maupun perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi. Budaya tidak pernah menyentuh ke wilayah itu. Iya. Iya. Cuman karena jika modernisasi itu memaksa masuk ke sana, kemudian merusak tataran kearifan lokal, itu bisa dikatakan sebagai penghambat. Tapi stigma itu dibangun ketika kepentingan sudah lebih besar daripada kebersamaan atau yang disebut gotong royong. Ya, nilai-nilai gotong royong itu. Selama ini saya lihat bahwa Nambai itu sudah semakin hilang eksistensinya. Nah, dari segi budaya, terus kemudian bahasa daerah, dan kemudian tradisi-tradisi yang ada di sini itu sudah semakin pudar. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Mbai saat ini? Apakah karena memang budaya itu tidak penting bagi masyarakat Mbai? Beberapa faktor itu memang melintas di kepala kita, tidak bisa kita hindari, kita abaikan, tapi tetap melintas. Apalagi saya ini ya besarnya di sini Mbai juga ya kan. Jadi mungkin kita bebas masuk pada satu tempat, kemudian kita tidak bisa menormalisasi semua keadaan, tidak bisa. Kita harus menghargai sebuah budaya yang ada pada tempat itu, kemudian ya istilahnya kita berupaya untuk mengembangkan sebuah tradisi yang jangan sampai pada suatu saat ini budayanya akan hilang. Iya. Kenapa akan hilang? Saya katakan bahwa nilai-nilai yang tidak bisa kita warisi, seperti nilai yang tak berbenda, nilai tak berbenda itu yang saya pahami, bahwa jika tidak terdokumentasi dengan baik, tidak terjejaki dengan baik oleh generasi-generasi ini, kemungkinan terburuknya akan hilang. Berarti kira-kira menurut Anda 5 tahun atau 10 tahun ke depan, bahwa etnis yang akan hilang paling awal itu adalah etnis Mbai. Menurut Anda bagaimana? Saya tidak berani untuk mengambil kesimpulan ke situ. Ya, Bung. Mungkin kalau hilang ya, tapi kalau memang tidak ada yang ingin mengembangkan ini menjadi sebuah rantai kebudayaan yang masif, ada kemungkinan ke arah situ. Ya. Ada kemungkinan terjadi hal-hal seperti itu, atau hilangnya pergeseran budaya yang jauh terdegradasi. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Entah 1 abad kemudian atau 50 tahun lagi, mungkin seperti itu. Dari lahir sampai sekarang, nah, apa yang Bung Awi dapatkan, hal yang paling baik, hal yang paling buruk? Ya, selama saya hidup di Mbai, dari lahir maupun sampai saat ini, saya merasa bahwa Mbai ini adalah sebuah surga kecil saya. Saya menemukan ketersediaan pangan yang luar biasa, keindahan alam yang tercukupi, udaranya bagus, geografisnya yang tidak terlalu tercemar oleh polusi, sekalipun panas, tapi masih bisa beradaptasi lah ya kan. Memang Mbai ini luar biasa ya. Kita doakan semoga berkembangnya terus ini tetap luar biasa, tanpa ada campur tangan asing, katakan seperti itu. Yang jahat-jahat, yang buruk-buruk ya asing. Kalau asing yang baik mungkin kita apa-apa. Asing yang buruk jangan. Karena dia bersifat merugikan. Tapi menurut saya ini Mbai ini satu yang amazing. Kemudian di sisi yang negatif yang saya temukan itu, mohon maaf sebelumnya, ini pada saat sekarang, kita katakan pada saat sekarang, kalau saya ingin melihat secara kacamata kuda, katakanlah begitu, banyak masalah-masalah sosial seperti konflik agraria yang tidak berkesudahan, dominasi yang tidak merata di sistem pemerintahan maupun budaya seperti itu, berkurangnya edukasi lokal terhadap nilai-nilai kearifan lokal,
Tapi di situ sebenarnya siapa sih yang paling salah di sini nih? Apakah generasi muda, apakah orang tua yang harus mengambil peran lebih penting di situ? Itu siapa? Yang berperan paling penting tentunya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, kemudian generasi muda juga. Dalam hal ini mungkin lebih kepada sistem pendidikan kebudayaan. Kalau saya ingin mengatakan secara absurd, Bung, saya ingin mengatakan bahwa secara absurd ketika budaya lokal disandingkan ke dalam kurikulum pendidikan, itu katakan kenapa tidak, ya kan? Kalau untuk mengembangkan nilai-nilai kolektif, mengembangkan nilai-nilai gotong royong, itu tidak ada salahnya. Tapi itu tadi, kembali lagi kita harus menyelesaikan persoalan konflik sosial, konflik antar suku dan sebagainya. Mampukah mereka meyakinkan kepada generasi tua bahwa kami juga bisa untuk mengurus semua masalah-masalah adat, masalah-masalah agraria, masalah-masalah apapun yang ada berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang baik? Ketika kita ingin melihat bahwa suatu kelompok komunal, katakanlah komunal ini, dari sisi pertanggungjawaban, saya pikir itu secara menyeluruh ikut bertanggung jawab. Tentunya orang-orang dalam lokal ini sendiri, orang pribumi, orang baik tentunya. Bagaimana cara generasi muda mengambil langkah ini? Ya, mereka harus diarahkan dari pengawasan secara edukatif dari pihak-pihak yang kita tuakan, ya, karena mereka lebih berpengalaman, mereka lebih memiliki pengetahuan tentang kebudayaan, itu bisa ditransfer kepada kita dari pengetahuan lokal itu, sehingga kita bisa berkembang lebih jauh lagi, kita menyelam lebih dalam lagi tentang kebudayaan ini. Kita lebih mengangkat kearifan lokal, nilai kearifan lokal, dan ini bisa kita promosikan menjadi sebuah nilai yang bermanfaat untuk banyak orang. Entah itu asas tentang gotong royong, entah itu tentang nilai jual kita tentang produk lokal. Ya, itu memang pertanggungjawaban semua orang. Saya tuh kadang-kadang melihat teman-teman yang dari Rendu, dari Lape, terus dari Dawe, dan teman-teman dari Bawai itu, saya itu senang sekali lihat mereka ketika ada ritual-ritual adat, ada mereka punya tradisi-tradisi yang memang dilaksanakan. Sebagai anak suku, kami harus ke sana, kami tinggalkan semua pekerjaan ini. Kami harus ke sana, kami harus dengar cerita-cerita orang tua, terus kemudian melakoni tradisinya mereka. Nah, tapi di Mbai itu sedikit berbeda. Saya pikir itu semangat partisipasi sosial, ya. Semangat partisipasi sosial ini kemudian bisa dibentuk dari lapisan elemen seperti tokoh-tokoh pemerintah, kemudian tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh budaya yang dituakan, itu yang kemudian berperan sehingga semangat itu bisa terbentuk. Anthony Giddens itu dia menyatakan bahwa elemen yang mempengaruhi ruang dan waktu itu bisa menggerak suatu basis masyarakat atau semangat, spiritnya itu ada di situ. Elemen ini ya kunci daripada perubahan sosial. Jadi kalau misalnya dia terlepas, kemudian semangat muda ini kadang terkikis oleh rasa apatisme, saya katakan seperti itu. Melihat bahwa ini budaya modern itu lebih relevan dengan lifestyle saya. Gitu. Kenapa saya harus ikut yang seperti ini? Itulah stigma itu. Iya. Tapi begini, saya pernah alami waktu di masa sekolah dulu, di SMA. Nah, jadi ketika ada ritual adat itu, ketika misalnya saya mau di depan-depan, saya mau juga ikut, tapi hei, kamu anak kecil di belakang semua. Tapi kenapa tidak diberi ruang? Anak-anak muda, kamu harus belajar, kamu harus lihat. Nah, tapi tidak diberi ruang, dihalang-halangi. Kamu karena kamu masih anak kecil, tidak boleh.
Kira-kira Bung Ali pernah alami atau tidak begitu? Jadi mungkin yang saya alami sih bukan hal-hal observasional atau apa hal-hal seperti ada studi tentang kebudayaan itu tidak. Saya lebih ke hal teknis yang biasa-biasa saja ya, seperti ada festival gitu saya melibatkan diri. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Bung ya. Kalau misalnya suatu saat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan ini dalam wacana bahwa Mbai itu bakal menjadi suatu ibu kota Kepulauan Flores. Nah, kita siap-siap saja, kita siap menerima dengan segala perubahan, terus kemudian tapi konsekuensi dari perubahan itu, ini yang menjadi masalah. Misalnya dengan keadaan yang seperti ini, semua serba terbatas, pola pikir generasi muda, pola pikir generasi yang tua, terus kemudian melihat kondisi ini, ini menjadi satu ketakutan. Ketika Mbai menjadi ibu kota provinsi, yang bisa membuat kita bisa mengembangkan, meregenerasi generasi tentang mengenal kebudayaan melalui proses edukasi. Yang awal mungkin saya akan berangkat dari mengumpulkan duit. Untuk haji atau menikah lagi. Astagfirullahaladzim. Tidak mungkin ya. Saya masih tertarik juga dengan pernyataan Bung tadi, mengumpul banyak uang, tapi itu masih bisa sih kita cari besok, lusa, dan beberapa tahun ke depan. Yang menjadi PR besar kita juga sebelum orang tua meninggal dunia. Harapan kami tentunya bahwa peran pemerintah tidak hanya sebatas memberi edukasi terhadap nilai-nilai kebudayaan, tetapi langkah-langkah konservatif seperti merestorasi kembali simbol-simbol ikonik yang ada pada sebuah masyarakat yang terikat dengan kebudayaan lokal. Kemudian mungkin banyak hal juga dari peran-peran generasi muda yang mari sama-sama kita lestarikan kebudayaan kita. Ini memang sangat penting buat evolusi kebudayaan, bukan hanya evolusi tentang bagaimana manusia itu harus berkembang, tidak, tapi ini tentang jati diri kita, tentang dari mana kita berasal itu dari mana. Ya. Nah, tidak terasa kita sudah terlalu banyak diskusi. Ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman, motivasi pribadi kita di sini. Jadi saya sangat berterima kasih, Bung. Semoga masih ada waktu kita berjumpa lagi dengan tentu dengan tema yang berbeda dan lebih menarik ya. Saya rasa hanya itu. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa berkomentar di channel YouTube kami Dimensi Indonesia.